Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Basa Gunawan, Stambuk A351 1922, mahasiswa program studi pendidikan geografi Universitas Tadulako. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hutan mangrove, ciri-ciri dari hutan mangrove, ekosistemnya, serta fungsi dan wilayah persebarannya. Baiklah, langsung saja saya mulai. Hutan mangrove atau biasa disebut dengan hutan bakau adalah kelompok tanaman yang tumbuh di sepanjang garis pantai subtropis yang memiliki fungsi serta peran yang khusus dalam lingkungan dan mengandung garam serta bentang alam seperti pantai dengan reaksi tanah anaerob. Secara umum, hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai tipe hutan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di pantai yang terlindung, laguna, dan muara sungai, yang dibanjiri oleh air pasang dan bebas dari perendaman surut, di mana ekosistem mangrove tersebut toleran terhadap garam. Tumbuhan mangrove bertahan hidup dengan tingkat salinitas yang tinggi, dengan mengeluarkan garam melalui daun mereka, atau secara sederhana menyimpan dan menjaganya dalam jaringan mereka. Sistem akar tanaman mangrove yang dangkal dan sebagian terkena udara, memungkinkan tanaman mangrove untuk bernapas dalam lingkungan yang sering kebanjiran dan rendah oksigen. Rawa-rawa bakau merupakan komunitas ekologi yang unik, yang menghubungkan air tawar dan air laut, ekosistem dan tuan rumah keragaman spesies hewan. Tanaman mangrove tidak merupakan entitas genetik tunggal, karena jenis tanaman diwakili di zona pasang surut tidak semua erat terkait. Jadi, walaupun terkadang mereka terlihat sama dan memiliki fungsi yang sama, ini menjelaskan kepada kita tentang lingkungan mereka hidup, bukan hubungan keluarga mereka. Ciri-ciri hutan mangrove. Hutan mangrove mempunyai karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh hutan mangrove antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Yang keempat, keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Selanjutnya, ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove bisa dikatakan sebagai jenis ekosistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Hal ini karena ada sesuatu yang membedakan antara yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove dan tidak dimiliki oleh ekosistem hutan yang lain. Beberapa kekhasan yang dimiliki oleh ekosistem hutan mangrove antara lain adalah adanya pelumpuran yang mengakibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya abrasi tanah. Yang kedua, salinitas tanah yang tinggi. Yang ketiga, mengalami daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Yang keempat, hanya sedikit jenis tumbuhan yang dapat hidup. Jenis tumbuhan yang dapat tumbuh bersifat khas karena telah melewati proses adaptasi dan juga evolusi. Yang selanjutnya adalah flora di hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan jenis hutan yang tidak hanya ditumbuhi oleh satu macam tanaman saja, yakni tanaman mangrove. Namun, hutan mangrove juga ditumbuhi oleh jenis tumbuhan yang lain. Jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di hutan mangrove ini berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal ini karena bereaksi terhadap variasi atau perubahan faktor lingkungan fisik tertentu, sehingga menimbulkan zona-zona vegetasi tertentu. Beberapa faktor lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dalam kawasan hutan mangrove antara lain, yang pertama, jenis tanah. Faktor lingkungan fisik yang pertama mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh adalah jenis tanah sebagai tempat pengendapan. Substrat yang ada di wilayah pesisir pantai bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya. Pada umumnya, hutan bakau ini berada di wilayah yang tanahnya berupa lumpur tanah liat dan bercampur dengan bahan-bahan organik. Namun, ada beberapa wilayah yang memiliki bahan organik dengan porsi yang berlebihan, bahkan berupa lahan gambut. Dengan kondisi substrat yang demikian, maka jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di hutan mangrove harus bisa beradaptasi dengan keadaan substrat yang demikian pula. Yang kedua adalah terpaan ombak. Selain jenis tanah, faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi jenis tanaman di hutan mangrove adalah terpaan ombak. Bagian luar dari hutan mangrove ini berhadapan langsung dengan laut lepas. Hal ini tentu saja akan membuat bagian depan hutan ini selalu diterpa oleh ombak yang keras, juga aliran air yang kuat. Sementara itu, di bagian dalam hutan lebih tenang daripada bagian luarnya. Melihat kenyataan keadaan di hutan mangrove, terlebih berkaitan dengan terpaan ombak,
maka sudah bisa dipastikan bahwa tanaman yang berada di luar dan berada di dalam itu sangat berbeda. Jenis tanaman yang berada di luar tentunya lebih kuat daripada yang ada di dalam, karena harus berhadapan langsung dengan ombak dan aliran air yang keras. Jenis mangrove yang tumbuh di bagian luar dan sering digempur ombak adalah mangrove Rhizopora spp. Jenis mangrove yang ada di bagian dalam, di mana air lebih tenang, adalah air jenis api-api hitam atau biasa disebut dengan Avicennia alba. Yang selanjutnya adalah bentuk adaptasi hutan mangrove. Adaptasi tanaman mangrove dilakukan baik secara fisik maupun secara non-fisik atau secara fisiologis. Beberapa bentuk adaptasi yang dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan mangrove antara lain adalah sebagai berikut. Mengembangkan akar tunjang, menumbuhkan akar napas, penggunaan akar lutut, penggunaan akar papan, lubang pori atau lentisel mengeluarkan kelebihan garam, pengembangan sistem perakaran yang hampir tidak tertembus oleh air garam. Yang selanjutnya, fungsi hutan mangrove. Beberapa fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh hutan mangrove antara lain adalah: yang pertama, fungsi ekonomi. Dilihat dari segi ekonomis, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai berikut. Menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik. Menghasilkan hasil non-kayu. Hasil non-kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai hutan bukan kayu atau HHBK. Hasil hutan bukan kayu biasanya serupa arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman. Yang kedua, fungsi ekologis. Dilihat dari segi ekologisnya, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai berikut. Hutan mangrove atau hutan bakau memiliki fungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggiran pantai. Menjadi habitat berbagai jenis hewan. Hewan-hewan yang hidup di sekitar pantai antara lain biawak air, kepiting, udang, siput bakau, dan berbagai jenis ikan belodok. Selanjutnya menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora. Di antara fungsi-fungsi yang telah disebutkan, terdapat fungsi utama dari hutan mangrove. Fungsi utama dari hutan mangrove adalah melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan. Selain itu, hutan mangrove juga meredam gelombang besar termasuk gelombang tsunami. Contoh pengungsian hutan mangrove sebagai penghalau gelombang adalah negara Jepang. Persebaran hutan mangrove. Yang selanjutnya, persebaran hutan mangrove. Hutan mangrove ini tersebar luas di bagian memiliki iklim cukup panas di dunia. Hutan mangrove ini terutama banyak ditemui di daerah sekitar khatulistiwa atau ekuator, yakni daerah yang memiliki iklim tropis, dan sedikit di daerah yang memiliki iklim subtropika. Sementara di Indonesia adalah negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu antara 2,5 hektar hingga 4,5 juta hektar. Luas sekian ini melebihi hutan mangrove yang ada di negara Amerika Latin seperti Brazil, Nigeria, dan Australia yang memiliki luas sekitar 0,97 hektar. Luas hutan mangrove yang dimiliki oleh Indonesia ini memenuhi 25% dari total semua hutan mangrove yang ada di dunia. Meskipun jumlahnya banyak, namun sebagian dari kondisi hutan mangrove tersebut kondisinya rusak. Di Indonesia sendiri, hutan mangrove yang paling luas terdapat di sekitar Dangkalan, Sunda, yang relatif tenang. Tempat ini juga merupakan tempat berwarnanya sebagai sungai-sungai besar, yakni di pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Selain itu, hutan mangrove terdapat di pantai utara Pulau Jawa, namun di wilayah ini kondisi hutan mangrove yang ada telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan yang ada. Selanjutnya, upaya melestarikan hutan mangrove. Hutan mangrove yang ada di Indonesia sudah banyak mengalami kerusakan. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan kembali hutan mangrove yang telah rusak. Beberapa cara untuk melestarikan kembali hutan mangrove yang telah rusak antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penanaman kembali hutan mangrove. Yang kedua, pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir, peningkatan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat dan penerapan kearifan lokal mengenai konservasi. Yang keempat, program komunikasi konservasi hutan mangrove. Dan yang kelima, perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Itulah penjelasan saya mengenai hutan mangrove. Jadi kesimpulannya adalah hutan mangrove merupakan hutan yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup, terutama manusia. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia menjaga dan melestarikan ekosistem hutan mangrove demi menjaga kelestarian alam dan makhluk hidup lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.